Saudara Gerindra masih belum banyak berkomentar soal penetapan sang Wakil Ketua Umum Edi Prabowo sebagai tersangka dugaan suap kasus ekspor benur oleh KPK. Bagaimana perkembangannya di gedung parlemen akan disampaikan langsung oleh rekan kami jurnalis Kompas TV Feni Sunaraya. Selamat siang, Feni. Apakah dari Partai Gerindra sendiri sudah ada sikap terkait pernyataan mundurnya Edi Prabowo sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra? Ya, selamat siang Meidop dan juga saudara. Sikap resmi terkini dari Partai Gerindra tadi juga sudah disampaikan oleh Sufmi Dasko Ahmad yang juga menjabat sebagai Ketua Harian DPP Partai Gerindra sekaligus juga Wakil Ketua DPR RI. Sikap ataupun pernyataan yang disampaikan Sufmi ini juga senada ataupun juga sama dengan sikap yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Partai Gerindra yakni Prabowo Subianto. Pada prinsipnya menurut Sufmi Dasko tadi Partai Gerindra menghormati dan juga menghargai setiap proses hukum yang tengah berlangsung di KPK terhadap salah satu kader Partai Gerindra yang sekaligus juga Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo dan juga 6 orang tersangka lainnya. Dan selain itu dari Partai Gerindra juga sudah mengetahui terkait dengan pengunduran diri yang disampaikan oleh Edi Prabowo. Kita tahu bahwa kemarin setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Edi Prabowo menyatakan bahwa ia mengundurkan diri dari jabatan sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra dan juga Menteri Kelautan dan Perikanan. Partai Gerindra menyatakan atau Dasko menyatakan Partai Gerindra sudah mengetahui hal tersebut dan juga sudah menerima pengunduran diri Edi sehingga secara resmi sekarang Edi bukan lagi kader dari Partai Gerindra. Namun demikian terkait nanti siapa yang akan menggantikan Edi di jabatannya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dari Partai Gerindra menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden karena itu merupakan hak prerogatif Presiden. Walaupun memang ini adalah jatah Partai Gerindra begitu terkait dengan alokasi Menteri Kelautan dan Perikanan. Dan lebih lengkapnya, Meidop soal sikap resmi Partai Gerindra terhadap penetapan tersangka Edi Prabowo, kita dengarkan keterangan dari Sufmi Dasko Ahmad selaku Ketua Harian DPP Partai Gerindra berikut ini. Yang pertama-tama kami sampaikan bahwa Gerindra menghormati proses hukum yang ada dan kami akan mengikuti proses hukum tersebut dengan sesuai aturan yang berlaku dan Pak Prabowo serta Partai Gerindra tetap berkomitmen dalam pemberantasan korupsi. Pengunduran dari Pak Edi Prabowo kami terima dengan baik sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku di partai dan karena sudah langsung diumumkan kami terima. Siapkan penggantinya. Dan kami akan segera siapkan penggantinya. Bahwa hal seperti ini bisa terjadi kepada semua partai politik. Oleh karena itu kami tetap berpesan kepada kader Gerindra di seluruh Indonesia untuk tetap berkonsentrasi memenangkan pilkada dan tunjukkan bahwa kita adalah memang petarung yang baik. Dan Meidop, kami tadi juga sempat bertanya apakah Partai Gerindra akan menyediakan bantuan hukum atau tim bantuan hukum untuk mendampingi proses hukum Edi yang saat ini masih dilakukan di KPK. Namun kemudian dari Dasko menyatakan untuk saat ini pihaknya ataupun juga bantuan hukum ini diberikan oleh keluarga Edi Prabowo begitu. Untuk Partai Gerindra sendiri memang hingga kini juga masih mengikuti begitu jalannya pemeriksaan yang nantinya akan dilakukan KPK terhadap Edi Prabowo. Meidop. Feni, kebijakan soal ekspor benur ini sejak awal sudah menuai kontroversi jelas. Nah, seperti apa pengawasan yang dilakukan oleh Komisi 4 sebagai mitra Kementerian Kelautan dan Perikanan? Ya, tadi kami sempat berkomunikasi dengan Wakil Ketua Komisi 4, Daniel Johan, terkait seperti apa sebenarnya pengawasan yang dilakukan oleh Komisi 4 sebagai mitra kerja dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Daniel Johan menyatakan bahwa dari sejak awal rapat-rapat atau rapat kerja dan juga rapat dengar pendapat yang dilakukan antara Komisi 4 dengan KKP, ini sudah diwanti-wanti sebenarnya untuk berhati-hati. Jangan sampai nantinya terpeleset dengan kebijakan ekspor benih lobster ini begitu. Karena memang dari sejak awal juga penuh dengan kontroversi kebijakan ini begitu Meidop. Dan kalau kita melihat dari kesimpulan salah satu rapat kerja antara KKP dan juga Komisi 4, ini dari kesimpulan di tanggal 22 September
memang Komisi 4 memutuskan ataupun juga meminta agar Kementerian Kelautan dan Perikanan menghentikan sementara ekspor benur keluar, terutama juga ke Vietnam begitu, selama belum dibuatkan peraturan yang berdampak baik kepada nelayan dan juga masyarakat. Hal ini menyangkut bahwa belum adanya peraturan pemerintah tentang penetapan penerimaan negara bukan pajak mengenai ekspor benih lobster. Jadi selama peraturan pemerintah ini belum dibuat begitu, maka didesak untuk menghentikan sementara kebijakan ekspor benih lobster tersebut. Jangka waktunya adalah 60 hari terhitung dari tanggal 20 September lalu. Dan kalau kita lihat memang ini sudah mendekati 60 hari seperti itu. Namun kemudian kita tahu bahwa terjadi operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK dan juga bahwa keran ekspor lobster ini juga masih belum sepenuhnya ditutup, sehingga kemudian peraturan ini dipertanyakan apakah benar-benar diikuti oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ini yang menjadi salah satu kesimpulan rapat di Komisi 4 pada tanggal 22 September yang lalu. Dan sebenarnya pekan depan ini masih akan ada rapat lagi antara Komisi 4 dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, namun mengingat ada perkara penangkapan terhadap Menteri KKP Edi Prabowo, maka dari Daniel Johan menyatakan nantinya masih akan rencanakan ulang begitu atau di schedule bagaimana nanti jadwal rapatnya dan apakah nanti akan bisa diwakilkan saja oleh Sekjen KKP. Jadi kita akan tunggu Medop pertemuan ataupun juga rapat perdana setelah ditetapkannya Edi Prabowo menjadi tersangka, apa nanti yang akan menjadi poin-poin penting dari pertemuan antara Komisi 4 dengan KKP. Baik, terima kasih laporan Anda Feni Sinuraya melaporkan langsung dari gedung DPR MPR Senayan, Jakarta.